Um, jadi terkait tema kita malam ini, afirmasi positif untuk perubahan, ini juga ada pengalaman pribadi dari saya ketika sebelum jadi SIUM. Terus terang saya agak pesimis apakah saya bisa berhasil lewati itu atau tidak. Tapi ternyata selama prosesnya itu ternyata ada juga orang yang mungkin lebih pesimis daripada saya dalam lingkungan pergaulan saya sendiri. Dan dia kadang suka mengafirmasi dirinya bahwa dia itu lemah. Lemah di sini secara fisik iya, mental juga iya. Dan akhirnya sejauh yang saya perhatikan lambat laun dia jadi susah tidur, terus orang itu juga bangunnya telat karena dia tidak mempelajari psikologi, dia tidak menyadari bahwa kalau kita lebih suka berkata-kata negatif tentang diri kita sendiri, tubuh kita itu kan 80% lah, 80% air. Nah, kalau secara saintifik, air itu kan kalau kita doain atau kita kasih kata-kata yang baik, molekulnya berubah. Nah, kalau tubuh kita juga lebih banyak kandungan airnya saat kita berkata-kata untuk diri kita sendiri, maka tubuh kita akan merespon. Sekalipun tubuh kita tidak punya telinga untuk mendengar atau tidak punya mulut untuk berkata bahwa dia saat ini sedang seperti ini, tapi ketika kita berkata untuk diri kita sendiri, tubuh kita kadang merespon menjadi satu penyakit atau bisa juga memicu gejala psikologis dalam diri kita sendiri. Dan ternyata apa yang saya pelajari secara konsep itu beneran terjadi di lingkungan saya sendiri dan itu real banget. Dan akhirnya karena saya tidak mau kena imbasnya secara energi, saya juga akhirnya melakukan afirmasi positif untuk diri saya sendiri. Ada yang melakukan tindakan doa, ada juga yang non doa. Tapi sampai sejauh ini akhirnya ketika saya lakukan afirmasi positif, saya pasti bisa lewati ini semua karena saya percaya bahwa apa yang saya lakukan adalah yang terbaik, versi terbaik diri saya. Dan alhamdulillah, puji Tuhan, minggu ini tepatnya hari Jumat, saya yudisium. Saya bisa lewati itu semua. Padahal kalau pikir agak ribet terus terang. Jadi afirmasi positif menurut saya secara pribadi adalah sebuah langkah awal di mana kita bisa bergerak maju tanpa memikirkan kendala yang ada di depan. Karena kendala yang ada di depan kadang tidak selamanya apa yang kita takutkan. Jadi fungsi dari afirmasi positif dalam kehidupan kita adalah supaya kita tetap optimis, tetap punya spirit untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi dulu. Itu dari saya. Dan terima kasih. Asik. Ya, menarik ya. Jadi afirmasi positif. Kadang-kadang kita kalau lagi down ya, semakin terpuruk di kondisi down ya udah nggak bisa apa ya, nggak bisa bangkit, nggak bisa terlepas dari perasaan downnya itu sendiri sih gitu. Kalau dari aku mungkin masukannya kayak gitu Kak Mici. Kak Ray mungkin ada yang mau di sharing boleh. Apa ya kalau mau di sharing ya, kalau dari pengalaman saya pribadi gimana ya, mungkin faktor umur juga ya. Ya. Apa namanya, jadi kalau yang saya pelajarin sekarang ya, setiap orang itu punya strugglingnya masing-masing lah, punya punya jalan perjuangannya masing-masing, punya dramanya masing-masing dengan kadarnya masing-masing. Itu sih saya yang pelajari. Kedua, tapi dari pengalaman saya pribadi ya, mungkin relate berhubungan dengan apa yang Michi bilang tadi. Itu kembali akhirnya kita yang memilih menjadi korban keadaan atau melalui itu sih kalau yang saya alami ya. Karena juga kalau saya flashback dari masa kecil atau masa hidup, memang ada beberapa pengalaman yang mungkin sedikit menyakitkan, tetapi akhirnya sampai saat sekarang ini menjadi saya yang sekarang. Kalau saya tarik balik lagi, itu kita yang membuat pilihan itu, mau jadi down seperti yang Karani bilang, atau ya mau jadi seorang yaitu survivor atau pejuang atau apapun lah. Itunya sih kembali ke pilihan kita sih. Ya bisa dari afirmasi tadi, salah satu pilihan yang kita bikin, atau kita
lebih menguatkan tekad atau bagaimanapun. Jadi kembali ke pilihan kita sih, mau jadi korban atau mau jadi yang pejuang seperti itu. Silakan yang lain. Atau mungkin ada pengalaman punya klien yang orangnya mungkin suka negative thinking, suka ini ya, suka pesimis atau gimana, mungkin teman-teman ya kita share tapi nggak usah sebut nama kliennya siapa. Kalau klien ini sih sedikit ini bukan mungkin klien di hubungan kerjaan atau pertemanan kali ya. Kadang kalau yang saya lihat itu ada 2 tipe orang. Tipe yang kita bisa kasih saran atau masukan dia bisa mau mendengar, atau yang kita akhirnya harus biarin sampai dia kejedot dulu baru akhirnya baru tahu sadar gitu. Kadang ada 2 tipe manusia kayak gitu sih yang saya lihat. Kadang ada yang bisa dibilangin, ada yang harus kejedot dulu, harus sial dulu baru sadar. Harus dijorokin dulu gitu, dijedotin. Susah ya kadang-kadang gitu. Silakan Kak Mici, lanjut. Oke. Hai Kak Diko, lama tak jumpa Kak Diko. Ya, halo. Semuanya. Halo Kak Diko. Malam. Malam. Gimana kabarnya? Kabar baik? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita lagi ngobrol nih. Jadi kali ini kita saat ini sedang membahas tentang afirmasi positif untuk perubahan. Nah, jadi berbicara tentang afirmasi, kadang kalau kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita cemas, kadang ada orang yang berusaha meyakinkan dirinya, memberi semangat kepada dirinya. Misalnya, aku pasti bisa melewati hal ini dengan baik, dan itu kadang dilakukan secara berulang-ulang. Dan saya kira dalam meditasi pun ada ya Kak Rani ya, dan teman-teman ya, dalam meditasi kayak kita afirmasi diri kita, tubuhku sehat, tubuhku kuat, dan saya bisa melewati pekerjaan-pekerjaan saya dan dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan baik. Itu kan kata-kata yang kita tanamkan dalam diri kita. Jadi afirmasi positif adalah pernyataan yang diucapkan berulang kali kepada diri sendiri atau kita sebut self-talk yang berguna untuk membentuk pola pikir positif dan menyingkirkan berbagai pikiran negatif. Karena kan kalau pikiran negatif itu kan juga bisa berujung jadi penyakit fisik lah dalam pencernaan. Nah, afirmasi positif itu sendiri juga bisa mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, dan meningkatkan keyakinan akan kemampuan diri kita sendiri. Jadi self-efficacy. Jadi mengulang-ulang pernyataan positif bisa menstimulasi otak untuk mempercayai bahwa afirmasi tersebut adalah fakta. Jadi langkah selanjutnya tinggal kita mengikuti anggapan tersebut. Jadi kalau teman-teman berada dalam situasi yang cukup mengkhawatirkan, bisa melakukan tindakan afirmasi. Tapi kuncinya afirmasi adalah kamu harus tenang dulu. Tenang, tarik nafas. Tapi kalau kita nonton film-film barat, mereka kalau lagi emosi atau lagi cemas, ada yang sampai menghitung 1 sampai 10, lalu tarik nafas, terus afirmasi. Sebenarnya agak macam-macam ya. Ada orang yang berusaha meyakinkan dirinya dengan simbol-simbol yang diyakini bisa membuat dia lebih pede dengan tinggal merapalkan beberapa kata-kata. Ada yang bilang mantra atau apapun. Ya. Tulis sesuatu gitu. Ya, tulis. Cerita, gambar. Aku afirmasi dengan cermin sih, arah-arah. Wajahmu mana sih? Siapkah Kevin? Setengah aja nggak apa-apa. Kenapa? Mana? Arah-arah. Masih pilek ya. Arah-arah udah hijrah katanya ya. Udah hijrah. Oh iya, udah hijrah ya. Udah hijrah. Aduh. Ya. Ini aku tuh udah hijrah, guys. Aku nggak mau banyak bicara.
Ukti ya, Jadi ukti. sekarang Udah jadi ukti. Jangan makin manifestasi dong. Nanti aku jadi ukti bener. Oke. Nah, kalau boleh tahu teman-teman sendiri, kayak kalau boleh tahu ya, kalau afirmasi diri sendiri itu kayak gimana sih? Kalau teman-teman sendiri kayak kalau ada masalah, kadang bilang apa sih ke diri kita sendiri kayak gimana? Kalau aku kan tadi udah sharing. Pasti pertama kali aku bilang gini, kenapa sih kamu bodoh banget, Pin, gitu. Terus kayak endingnya nangis dulu tuh. Nah terus kayak di cermin tuh kayak menyemangati gitu, lo nggak boleh gini, Pin, lo tuh kuat, lo tuh sehat gitu. Dan itu kayak entah kenapa ya kayak magic gitu loh, ketika kita lagi ngerasa sedih gitu. Kayak gitulah Kamichi ya. Aku tuh kalau misalkan ada masalah gitu, rasanya tuh kayak emang butuh yang namanya afirmasi gitu. Karena jujur aku tuh tipikal orang yang emang jarang cerita gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, gue sebisa mungkin gue afirmasi diri gue aja. Gue baik-baik aja kok gitu. Kebanyakan pasti kayak dejavu gitu. Kayak, aku baik-baik aja Tuhan gitu. Aku baik-baik aja. Padahal tuh kayak hari ini tuh buruk banget gitu sebenarnya, kayak kalau bisa kalau bisa dikata sih aku pengen nangis gitu loh. Tapi kayak ya udah aku afirmasi aja gitu. Salah nggak sih, maksudnya kayak padahal tuh hari ini tuh kita lagi sakit gitu, tapi kita kayak membohongi diri kita dengan afirmasi. Apakah itu termasuk afirmasi positif atau enggak ya Kak Michi? Paham Itu nggak maksudnya? ya ya itu masuk kategori karena kata-kata juga positif, iya, karena kan fungsi dari afirmasi adalah menstimulasi otak untuk mempercayai bahwa afirmasi tersebut adalah fakta. Dan dengan kondisi itu, tindakan selanjutnya juga akan mengikuti, akan ngalir. Dan lambat laun akan ada perubahan, kayak gitu, sesuai dengan apa yang kita afirmasikan. Jadi kadang afirmasi itu berguna untuk kita, yang dimana sekalipun kita belum melihat secara real di depan mata, tapi ketika kita mengafirmasi itu berulang-ulang, maka tanpa kita sadari hal itu terjadi pelan-pelan langsung kejadian. Oh ya, akhirnya yang dimana kita lagi sakit, kita afirmasi saya sehat, tubuh kita akan merespon, daya tahan tubuh langsung naik dan sebagainya, kayak gitu. Jadi misalnya aku percaya diri, misalnya aku nyaman dengan diriku sendiri, afirmasi seperti aku mencintai diriku sendiri. Afirmasi ini tidak hanya karena kita katakan, tapi kita juga turut merasakan bagaimana kita mencintai diri kita. Lalu aku bersyukur memiliki pekerjaan yang layak, aku bersyukur bisa hidup sehat hingga saat ini, setiap usaha yang aku lakukan pasti membawa hasil yang terbaik. Jadi afirmasi ini kadang bisa kita terapkan di pagi hari sebelum kita beraktivitas atau sebelum kita tidur saat malam. Jadi itu pun afirmasinya kita ucapkan dengan percaya diri dong, dengan keyakinan. Atau mungkin ada yang ingin menambah rasa percaya dirinya dengan suara lantang misalnya, supaya ketika dia mengucapkannya itu, telinganya juga ikut mendengar, otak juga merespon, dan akhirnya dari afirmasi yang ia perkatakan untuk dirinya sendiri, itu membawa perubahan pertama dari dalam dirinya dulu, lalu berdampak keluar. Jadi perlu diingat juga, afirmasi itu sesuaikan dengan kondisi. Jangan afirmasi sesuatu yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kalau memang ada masalah finansial, ya afirmasinya aku bersyukur di tempat kerja ya, aku bersyukur memiliki rekan kerja yang suportif dan tempat kerja yang bisa mendukungku untuk terus berkembang. Itu sesuai kondisi. Tapi kalau di luar dari kondisi, kayak misalnya saya jomblo, terus afirmasinya yang aneh-aneh. Jadi afirmasi ini gunanya untuk mengurangi berbagai pikiran negatif yang merugikan kita. Jadi alangkah baiknya afirmasi ini bukan sesuatu yang kita paksakan, kayak sesuatu yang apa ya, ujung-ujungnya jadi ya kita tahu ini tidak mungkin, seterusnya juga bertentangan, tapi kita afirmasi juga yang nyeleneh kayak gitu kan. Untuk perkataannya pun juga sebaiknya berkonotasi positif kayak gitu. Jangan bilang aku memang gagal, tapi aku enggak. Gunakan kata-kata yang enak lah. Misalnya
kalau kita berhasil diet dari makanan yang manis, daripada kita bilang aku sudah tidak suka makan makanan manis lagi, ya sebaiknya gunakan aku bersyukur kini makanan yang aku konsumsi jauh lebih sehat dari sebelumnya sehingga tubuhku terasa lebih bugar. Itu contohnya. Atau kita seperti yang Kak Rani bilang, tulis aja di kertas. Tapi di kertas jangan tulisnya aku janji nggak akan bohong lagi. Itu bukan, itu orang dihukum. Oh, wow. Jadi pemilihan kata tuh tepat ya, harus tepat ya Kak Mici. Harus positif ya kan? Intinya positif. Iya, jadi Kalau jangan misalkan gini afirmasi. boleh nggak? Ya. Kenapa? Misalkan jadi kita habis putus nih, terus kayak kita punya dendam. Kita afirmasi nih bahwa diri kita tuh ada orang yang paling dicintai dia. Jadi dia kayak gak move on gitu. Apa Itu gimana afirmasi sih? positif, itu afirmasi positif atau penyangkalan, itu denial. Tapi Kak Mici, aku tuh baru tahu ya, afirmasi itu ternyata kayak kita spill beberapa mantra. Jadi kayak dukun tuh ternyata mainnya afirmasi juga. Iya. Ya, jadi afirmasi itu mungkin bahasa ilmiahnya ya, tapi mungkin di lingkungan kita dalam bermasyarakat, afirmasi itu lebih sering disebut sebagai mungkin kayak mantra atau rapalan doa atau ayat tertentu yang kalimatnya diulang 10 kali mungkin dengan kata kunci keyakinan kayak gitu. Jadi tapi afirmasi ini kalau kita lebarkan lagi jadi agak ini sih agak bias maknanya sih kalau kita kaitkan dengan seperti kayak tadi kayak kalau dukun bicara merapal mantra kayak gimana kayak gitu kan. Karena kalau dukun merapalkan mantra kata-katanya itu bukan dalam konteks afirmasi yang kita bahas saat ini, tetapi memang untuk memanifestasikan dengan menggunakan daya energi metafisika yang katakanlah dia punya ilmu lah kayak gitu kan. Untuk membuat itu terjadi maka menggunakan sesuatu yang melibatkan kata-kata dengan laku ritual tertentu. Itu biasanya kalau dilakukan oleh tokoh-tokoh paranormal atau kita sebut sebagai dukun. Tapi kalau afirmasi untuk diri kita sendiri kan lebih banyak ke kata-kata, ya kan? Lebih banyak ke kata-kata yang kita ucapkan saat bangun tidur atau sebelum tidur, lalu sambil kita terapkan dengan meyakini apa yang sudah kita perkatakan tersebut. Beda hal mungkin kalau kita lihat dari kondisi yang lain ya, dari orang tertentu kayak dukun misalnya tadi kan. Oh iya, dukun. Atau kamu, iya. Atau kamu bisa merekam suara kamu sendiri. Kamu bisa merekam, kamu bisa mengafirmasi. Aku sering kayak sendiri. Gitu, tapi lebih seringnya kalau aku ketemu kaca, cermin gitu kayak lo bisa Pin, lo kuat, semangat ya untuk hari ini. Gitu. Kayak kadang kayak kita tuh udah terbiasa gitu buat nyemangatin diri. Kadang kayak terima kasih ya untuk hari ini kayak gitu. Aku kayak berbicara sama diri aku gitu. Udah kuat ya gitu. Terus nggak sengaja tuh kayak air mata turun gitu kan, lembek banget ya kan. Cowok-cowok lembek banget gitu. Tapi kayak itu butuh banget sih buat aku, di mana yang aku tuh tipikal orang yang susah Kamici ya buat bersosialisasi gitu. Terus juga aku tuh orangnya serba takutan aku orangnya. Kayak gitu, parno. Iya, benar. Yang biasanya afirmasi itu dilakukan oleh orang-orang yang biasanya ya, yang aku perhatiin dari pengalaman aku selama ini, orang-orang yang cenderung ekstrovertnya ada, sanguinisnya ada. Kalau orang yang kayak mungkin introvert atau minder atau suka mengurung diri di rumah atau di kamar, kadang agak jarang sih saya menemukan orang bisa mengafirmasi dirinya sendiri karena sudah mengungkung dirinya tanpa sadar. Tetapi ada juga orang yang karena dia tahu, dia sadar bahwa dia harus peduli dengan dirinya, dia harus sayang dengan dirinya, maka dia menciptakan kata-kata afirmasi untuk dirinya sendiri. Jadi, tapi mayoritas orang-orang yang melakukan tindakan afirmasi, menurut lingkungan saya adalah orang-orang yang cukup pede dengan lingkungan pergaulan, tapi tidak mutlak bahwa orang tertutup tidak bisa afirmasi diri. Cuman kadang orang tertutup itu perlu dibantu kadang. Itu yang aku coba pelajari. Nah,
terkait afirmasi itu kayak dicermin. Tapi ingat, afirmasi itu sudah saya sampaikan tadi, tidak jangan sampai nyeleneh lah. Kayak kalau kita nonton film ibu tirinya Putri Salju bilang cermin katakan siapa yang paling cantik paling ganteng, kan nggak mungkin, ya kan. Terus kamu yang paling cantik kamu paling ganteng, itu namanya kelainan jiwa, ya kan. Itu bukan afirmasi positif lagi ya. Ya, jadi kita harus lihat bahwa afirmasi positif itu juga harus memperhatikan hal-hal yang jangan sampai kita kebablasan. Kayak gitu. Nah, kadang gini Kak Mici, Jadi lebay aku ya. adalah ratu gitu kan. Aku adalah ratu gitu. Itu nggak apa-apa. iya. Terus bercermin terus paling merasa dia yang paling cantik sedunia, yang lain tuh enggak. Dunia milik berdua, yang lainnya ngontrak. Jadi afirmasi positif itu juga akan lebih efektif apabila ya apa yang kita perkatakan itu kita lakukan dengan keyakinan yang sudah kita sampaikan pada diri kita sendiri. Jangan bilang aku mencintai tubuhku, aku sehat, aku kuat, ternyata suka ngemil sembarangan, suka makan makanan junk food. Itu kan bukan bentuk cinta pada diri juga, misalnya kayak gitu. Jadi afirmasi positif dengan keyakinan juga dengan sikap yang memang sesuai dengan apa yang kita katakan. Maka tubuh ini juga butuh konsistensi terhadap afirmasi itu sendiri. Tuh. Apalagi saat kita mengatakan kepada diri kita sendiri, fokusnya juga pada hati kita. Kayak gitu. Nah, mungkin ada teman-teman mau sharing, mungkin pengen cerita atau apa kayak gitu. Silakan, ayo. Om Albert, Kak Mochi. Kak Mochi suaranya doang nggak apa-apa. Lagi rebahan. Kak Denayu. Mas Hanan gimana Mas Hanan? Gunung Kidul, Jogja gimana? Kabarnya hujan nggak? Oh iya, saya tambahkan ya, afirmasi itu kan mungkin orang kadang tidak sadar bahwa dia butuh afirmasi di saat dia lagi depresi. Jadi afirmasi itu mempunyai manfaat untuk membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, bisa membuat kita percaya bahwa kita itu mempunyai kelebihan, kreativitas, kita bisa lewati rintangan, dan kita mempunyai pribadi yang merupakan pribadi yang kuat. Sehingga dengan model perkataan tentang diri kita yang baik, menunjukkan bahwa kita itu punya kualitas, kita punya sisi kelebihan yang mungkin membedakan kita dengan orang lain, sadar akan hal itu, memperkatakan akan hal itu, akan membuat tubuh kita lebih sehat. Jadi kesehatan itu tidak hanya karena apa yang kita makan, apa yang terjadi di luar lingkungan kita masuk ke dalam tubuh kita, tetapi dari diri kita juga bisa berdampak pada diri kita sendiri, terutama tubuh fisik kita sendiri kan. Seperti orang yang saking dropnya, oh iya, sempat ada kejadian di mana rekan saya ditipu orang sampai ya nominalnya tidak sedikit ya, puluhan juta. Lalu dia sempat katakan pada saya seperti ini, saya tidak tahu harus ngapain lagi, saya rasanya mending mati saja. Saya sudah tidak tahu apa artinya saya hidup di dunia ini. Kalau memang Tuhan beri saya kesempatan untuk merubah ini, setelah itu saya pengen mati. Itu kan kata-kata tidak enak banget untuk diri kita sendiri. Apalagi salah satu jejaring sosial media, saya sempat melihat profil seseorang terkait biodatanya dia. Di situ dia menulis bahwa I hate my life. Aku benci hidupku. Itu kan apa ya, akhirnya ternyata setelah saya telusuri, orang yang menulis tentang diri mereka sendiri yang negatif, hidupnya memang aut-autan. Bukan berarti saya menghakimi mereka, tapi ketika mereka menciptakan sesuatu yang negatif tentang diri mereka, akhirnya masalah muncul. Iya. Kayak gitu. Jadi di sini kita diajar tidak hanya berhati-hati kepada apa yang ada di luar kita, tetapi juga apa yang ada dalam diri kita. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam pikiran kita. Tidak harus menjadi pribadi yang perfect dalam berkata-kata. Tetapi setidaknya kita sadar bahwa tubuh kita ini juga bisa merespon apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan selama ini.
mungkin ada teman-teman yang mau cerita atau apa tentang dirinya atau keluarganya atau mungkin rekan atau teman klien atau apapun lah terkait diri mereka yang mungkin suka down dikit-dikit, kena sentilan sedikit, akhirnya tidak semangat lagi, yang awalnya pede tiba-tiba hanya karena dibully atau dihujat tiba-tiba drop. Kayak gitu gimana? Cek. Halo. Ya. Cek. Oh, sinyal terganggu. Oke, Kak Diko, thank you. Hai, Kak Dawi. Kak Dawi, selamat datang. Kita ngebahas soal afirmasi positif dengan Kak Mici. Mungkin Kak Mici boleh ngasih nanti. Nah, kalau Kak Dawi mau sharing juga boleh, silahkan. Kalau kalian mau sharing atau mau nanya, baik saya dan teman-teman yang lain akan membantu menjawab. Khususnya saya sebagai narasumber atau pembicara pada malam hari ini. Saya lanjut dulu. Nah, perlu kita ketahui afirmasi itu kan macam-macam. Ada afirmasi dalam kondisi saat kita sakit, untuk ibu hamil, untuk anak-anak, untuk orang yang sedang sekolah akan menghadapi ujian, itu semua macam-macam. Jadi kondisinya beda, maka afirmasi yang kita buat itu juga setidaknya beda dengan satu dengan yang lain. Intinya bagaimana kita meramu bahasa untuk diri kita sendiri, di mana kata-kata itu mampu memotivasi diri kita. Jadi motivasi itu tidak hanya kita dengar dari motivator yang ada di sosial media, YouTube dan sebagainya, tapi bagaimana kita menciptakan motivasi untuk diri kita sendiri. Sekalipun mungkin bagi orang motivasi untuk diri kita sendiri itu bertentangan dengan mereka, tapi ini diri kita, hanya kita yang tahu tentang kita sendiri seperti apa, ya kan? Iya. Mungkin ada yang mau... Ini arah-arah mana nih? Arah-arah boleh. Iya, Kak Mici. Kak D. Iya, halo. Iya. Guys, sorry ya. Tadi aku kepental. Iya, ada baby. Baby, Iya, kamu join. Iya dong. Dawi. Belum, masih di mute Kak Dawi ya, sebentar. Okay. Dawi, how are you today? Today I'm good, I guess. Well, you know. Oh my God. Ya. Okay. Boleh sharing ya Kak Dawi ya soal afirmasi positif. Ini Kak Mici tadi sharing ya soal dia bisa yudisium kelulusannya cepat karena dia mengafirmasi. Iya. Gitu. Arah-arah ke mental. Oke. Silakan. Albert mungkin pernah punya pengalaman nggak? Ada Nayu. Aku mau nanya Kak Mici aja ya. Kalau afirmasi itu ya, terlepas dari sebuah takdir nggak sih Kak Mici? Misalnya udah afirmasi positif pun ya, meski apapun udah dilakuin gitu loh, afirmasi positif ya berusaha, tapi tetap aja dia ambiar gitu, nggak kelakon, nggak kesampaian juga yang dia afirmasikan. Nah itu kenapa ya sebabnya? Terus yang kedua, faktor yang mempengaruhi kira-kira apa gitu. Kadang-kadang kita udah ngafirmasi nih, aku pengen segera nikah, kan biasa nih sering pertanyaan, kapan aku nikah, kapan aku hamil, udah afirmasi. Nggak ada kawan tuh nih yang mau hamil, nggak ada. Arah-arah. Itu sudah semaksimal mungkin ya, kesana kemari gitu. Nah, harus ikhlas gak sih, Jeng? Iya. Kenapa itu? Nah, oke. Afirmasi itu juga tidak lepas dari pemikiran kita yang setidaknya yang kita lakukan. Apabila tidak sesuai dengan apa yang kita afirmasikan, tubuhku sehat, oh ternyata sakit, ternyata lingkungannya ternyata memang secara real, mungkin misalnya dia berada di lingkungan yang memicu dia bisa sakit karena dia berada di lingkungan orang-orang jatuh sakit. Dia mengafirmasi diri aku sehat, aku kuat. Ke bawah gitu ya. Ya. Jadi di sini afirmasi di sini juga harus realistis juga lah kayak gitu. Tetapi di samping itu percaya tidak percaya ya, contohnya yang kayak tadi
orang sekalipun dia sakit dan dia sudah afirmasi, tapi kondisi gejala yang dia alami itu tidak seberat orang lain loh. Daya tahan tubuhnya masih ada, masih lebih sanggup lah untuk menghandle dirinya kayak gitu. Nah, untuk terkait situasi dan kondisi yang dialami yang seperti Kak Karen cerita, dia udah afirmasi kok malah jadi kayak gitu-gitu aja terus ya. Berarti ada yang mungkin keliru terkait afirmasi yang dia buat. Ada kondisi seperti itu. Dia mungkin mengafirmasi A, yang terjadinya B karena tujuannya C. Ada kondisi seperti itu. Jadi afirmasi itu dia mainnya sinkron, harus sinkron. Tapi kalau kadang ada yang tidak sinkron, berarti ada yang harus dia rubah dari afirmasinya dia, atau mungkin dia belum memahami situasinya dia. Ada kondisi seperti itu. Karena afirmasi itu kan adalah penegasan atau peneguhan terhadap diri sendiri untuk mendapatkan pengaruh positif. Kalau kita sudah memberi afirmasi pada diri kita, lalu lingkungan kita toksik, harusnya saat kita mengafirmasi diri kita, maka kita menciptakan suatu energi dalam diri kita yang dimana sekalipun energinya toksik, kita tidak mungkin terkontaminasi begitu aja, ya kan? Nah, tetapi kalau memang afirmasinya mungkin dalam konteks yang lain, lalu tiba-tiba terjadi dalam kehidupan dia sehari-hari ternyata tidak seperti yang dia coba afirmasikan, di situ ya dia perlu membuat bagaimana afirmasinya itu bekerja dengan cara meramu kembali bahasanya dia mungkin, atau memberi pernyataan kepada dirinya terkait kondisi itu, supaya itu yang dia afirmasikan terkait dampaknya pada pola pikirnya, perilakunya, kebiasaannya itu tidak sesuai, tidak akan berpengaruh pada orang lain. Waduh, ada yang bocor kah? Kak Diko atau Om Albert? Boleh sharing? Silahkan. Om Albert mau ada tanggapan juga boleh. Silakan. Iya Mbak, malam Mbak, malam semuanya. Malam. Iya. Malam Tante. Tante. Oh Om, ini Om Albert. Sama ungu-ungunya ya, kayak Kak Denayu kadang-kadang. Iya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kendro. Ini ara-ara. Kan. Mama ara-ara. Oke. Angin jendela aja deh, gerah. Biar suaranya enggak. Jadi ya intinya sih afirmasi itu ya memang itu adalah penegasan yang seperti disampaikan tadi, bahwa itu mengubah dari energi yang negatif menjadi positif, intinya itu. Ya, jadi intinya itu, dan memang itu cukup kadang-kadang cukup berat juga sih kalau kita mengalami suatu masalah ya. Kadang-kadang kita dihadapin suatu masalah, tapi ya kita untuk keluar dari masalah itu memang kadang kalau memang masalah itu cukup berat ya sulit juga gitu. Jadi memang harus ada suatu keyakinan, karena itu kan afirmasi tadi adalah perubahan dari perubahan dari pikiran kita yang di alam kesadaran mengubah menjadi kebiasaan-kebiasaan yang di bawah alam sadar, jadi perubahan gitu. Nah itu gimana ya Kakak? Saya mau jelaskannya gimana ya Mbak Ani ya, tapi yang jelas intinya ya mungkin itu perlu dipraktekkan langsung Mbak.
Iya. Ya, saya sih perlu dipraktekkan langsung karena memang kalau kita mengalami suatu masalah yang memang cukup berat itu, apalagi kayak sampai kita luka batin gitu ya. Nah itu memang antara iya dan bisa gitu untuk melakukan afirmasi itu ya sulit juga gitu. Tapi ya kita usahakan lah karena memang itu adalah jalan yang terbaik gitu untuk kita belajar, karena kan yang namanya kita hidup ini perlu proses untuk belajar ya. Ada waktu-waktunya kita menjalani tingkatan-tingkatan yang disebut misalnya lagi pasang atau kondisi surut gitu Mbak. Nah itu. Dan memang saya juga pernah mengalami gitu. Tapi memang cukup sulit juga sih untuk kalau kita sih secara teorinya sih memang begitu, tapi kenyataannya memang agak sulit juga gitu. Tapi kita cobalah. Dan memang saya mengalami hal itu ya cukup ini juga sih, cukup berat juga keluar dari situ, saya akuin. Tapi ya dicoba untuk kita keluar dari masalah itu. Ya kalau saya sih yang namanya afirmasi itu semacam kayak doa lah. Kita berdoa dengan yang menciptakan kita untuk bisa mengubah kita menjadi lebih baik. Itu Mbak. Wow. Thank you Om. Wow. Sama-sama. Ya itu yang bisa saya sampaikan sih. Oke, thank you Om Albert. Sama-sama. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin sharing juga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Ara mau ngasih tahu ya. Lagi kesambet ini, Mama Aini. Ara. Iya, tadi berkaitan dengan pertanyaan Jeng Rani. Kenapa afirmasi tidak terrealisasikan? Atau tidak terwujud. Nah, afirmasi sendiri adalah ungkapan kata positif kan. Nah, afirmasi ini adalah sebuah simbolis sebenarnya tentang sebuah kata-kata manis yang kita utarakan untuk diri kita lah ya, simpelnya, untuk menuju sebuah kebaikan gitu. Nah, menurut aku adalah mungkin ada kesalahan ketika afirmasi kita tidak ikhlas dalam kondisi yang terpaksa. Nah, biasanya rentan untuk hal ini bisa menyebabkan beberapa mungkin keenergian kita tanpa kita sadari, karena kan kita tidak ikhlas nih gitu ya. Jadi kayak disitulah kuncinya gitu loh Jeng. Jadi kadang-kala kita afirmasi kita ikut-ikutan tanpa disadari bahwa afirmasi yang benar itu adalah afirmasi yang dari yakin kita nih, hati kita yakin gitu. Dengan penuh keikhlasan kita afirmasi gitu. Biasanya karena ketidakikhlasan sih afirmasinya gagal. Karena atau tidak dia terlalu memaksakan. Jadi tidak mencintai prosesnya. Terkadang kayak gue udah afirmasi atau dilelahkan dengan afirmasi kayak gitu. Itu bisa jadi tidak terrealisasikan. Banyak faktor sih biasanya. Yang penting adalah tentang sama aja dengan istiqomah sih sebenarnya. Afirmasi itu kayak gitu. Jadi harus continue, harus rutin, harus yakin. Gitu nggak sih Jeng? Kayak disiplin ya. Karena kalau kita nggak yakin dengan afirmasi kita, bagaimana kita bisa gitu dapetin energinya gitu kan? Itu sih biasa gitu. Kayak seberusaha apapun lo nih, ketika lo kayak aku kuat, aku sehat, tapi kayak tidak dijalani juga dengan simbolis yang benar ya salah juga gitu. Benar kata Kamochi tadi gitu. Kamichi gitu kan. Aku sehat tapi makanannya sebelah, jajanannya gorengan. Kok makanan kesukaan aku disebut? Kayak gitu.
Yang penting adalah kita ikhlas, Besti, karena sebuah keikhlasan adalah sebuah simbolis yang luar biasa. Ikhlas. Ikhlas menjalankan sebuah hal. Oke, Ara-ara. thank you, Makasih. Kevin. Wah, Udah ya, dari Umi Ara Oke. segitu aja ya. Ya. saya dapat sudut pandang baru ya Kak dari Diko Kevin mana? ya. Kak Diko tadi wajahnya nongol. Kak Diko mau ngobrol. Mau sampaikan, ayo Kak Diko nongol lagi. The power of ikhlas. Ikhlas dituliskan power of mudah, tapi ikhlas. menjalani itu luar biasa. Ya, mungkin dari siapa lagi? Dari Kak Dewi atau Kak Denayu atau dari Denayu Kak ngomong dulu Diko, dong. Kak Hanan, Mumpung ada Mochi, Koko Kak Rey. ganteng nih. Saya nggak pakai kamera karena Kak Michi pakai kamera, jadi aku pakai kamera. Rara, ayo. Oh iya, oke. Iya, Ya, Rara. silakan. Siapa Karani? Kak Denayu atau Kak Renaldi? Oh, Boleh. aku kan nih, sorry ya, aku nanti out bentar karena ada Zoom, nanti aku join lagi ya. Ini aku mau nambahin dulu, Oke. mau nambahin doang, mau komen. Sorry, mau Boleh. nambahin doang. Silakan. Jadi kalau kesimpulan sedikit yang bisa aku ambil, itu ada beberapa faktor sih yang mempengaruhi afirmasi tadi ya. Pertama, afirmasi harus sesuai dengan aksi. Seperti tadi, kalau mau sehat juga berarti kan gaya hidupnya, aksinya juga harus mendukung afirmasi itu. Itu pertama. Jadi ada faktor action juga. Kedua, kembali ke pertanyaan Karni, kenapa afirmasi itu tidak terrealisasi? Mungkin yang bisa tambahin tadi juga yang kata Kevin kan ada hubungan dengan ikhlas. Nih aku inget banget kata guru aku barusan almarhum ya. Jadi kita afirmasi sebagai manusia oke. Tetapi kadang itu di fondasinya adalah suatu perasaan kenetralan. Jangan lupa ada fondasi kenetralan. Yeah. Karena gini, kadang kalau kita afirmasi itu kayak ada pengharapan tertentu kita sebagai individu, sebagai manusia. Tetapi kadang kita nggak tahu sebenarnya kehendak semesta belum tentu sesuai afirmasi kita gitu. Jadi kenetralan di sini adalah maksudnya gini, kadang kita bisa buat afirmasi itu manusiawi, tetapi kadang buat afirmasi itu jangan sampai memaksa semesta melakukan sesuatu yang sesuai kehendak kita tapi tidak sesuai kehendak semesta. Jadi mungkin cara afirmasinya adalah jika semesta mengizinkan, tidak merusak keseimbangan, bolehkah aku misalnya ingin sehat, bisakah aku ingin kaya, bisakah aku melalui ini. Dan itu yang aku ingat yang diajarin guru aku almarhum ya gitu. Jadi harus ada suatu titik kenetralan juga, ada harapan tetapi tidak over gitu loh. Jadi kan kita kan kecewa kalau harapan terlalu besar, afirmasi terlalu besar tidak terrealisasi, kita kecewa, kita down. Jadi mungkin itu sih, ada suatu feeling kenetralan juga. Pertama kita afirmasi, kedua kita nyerahkan juga dengan semesta seperti apa mengaturnya nanti gitu. Jadi harus ada balance-nya gitu. Itu sih kalau mau. Menarik Kak Renaldi. Iya, wah thank you Kak Renaldi. Wah keren. Itu inget banget kata-kata almarhum guru aku barusan. Dia barusan meninggal 2 minggu lalu, jadi teringat Innalillahi. Al-Fatihah. Terlahir di alam bahagia. Amin. Amin. Yes Kak Diko, betul. Oke. Kak Diko mana nih? Boleh Kak Diko tadi open cam. Boleh kasih. Loh, malah kepencet aku. Kasih masukannya atau Kak Dawi. Kak Denayu udah siap-siap tuh. Habis Umi Ara-Ara. Iya. Dengar tak Kak suaraku? Dengar. Kelihatan juga itu. Syahdu sekali suaranya. Iya ta. Habis kena hujan. Sekarang hujan jadi syahdu. Kadang kayak Bollywood gak sih, lari-lari pas hujan. Pakai baju India. Ya ampun. Terus tersoledat. Terus oleh Ya jatuh. Oh. Siapa ini yang ngomong? Umi Ara ya.
Oh, Mi Ara-Ara, iya. Maaf nanti saya join lagi ya sebentar, pamit sebentar ya, maaf. Siap. Oke, tunggu Kak. ya. Ya oke. Yuk silakan yang mau nambahin teman-teman. Aku ngambil minum dulu ya. Sebentar. Siapa Oke. ya yang mau nambahin? Siapa Oke. itu? Nambah. Au, apa? Siapa Oke. yang nambah Ara-Ara? Nah, misalnya gini ya, aku boleh nambahin ya teman-teman ya. Nah, kalau saya secara pribadi, kalau kita bicara tentang afirmasi, apalagi di situasi yang mungkin lagi cukup kalut, mungkin dia lagi di rumah sakit atau dia lagi di ruangan ujian saat mau interview, udah nunggu barisan kita keberapa, nomor urut keberapa untuk bisa interview dengan tempat di mana kita mau melamar kerjaan. Kan kita lingkungan kita kan kadang mempengaruhi kita jadi cemas, takut. Kalau saya pribadi dalam kondisi itu kadang saya nyari tempat di mana saya bisa tenang dulu. Itu kalau saya. Atau kalau saya bawa headset mungkin saya sambil putar mungkin lagu relaksasi, saya tarik nafas, lalu saya kesempatan di situ langsung akan mengafirmasi diri saya. Di tengah-tengah hiruk pikuknya orang situ yang mungkin lagi ribut-ribut, tapi karena saya punya alat yang memadai, saya bisa mengafirmasi diri saya. Atau kalau di tempat-tempat kayak di hotel atau di mall, kalau lagi ada acara, mungkin saya ke toilet depan cermin di situ, saya tarik nafas, terus sambil dengar aliran air keran, terus afirmasi diri saya, tarik nafas, mengafirmasi diri saya dengan kata-kata positif. Atau kalau saya lagi di luar, saya lihat pemandangan kayak pohon atau apa tanaman, terus saya tenangkan diri dengan olah nafas, lalu saya afirmasi dalam hati tentang apa yang saya butuhkan saat ini, dan saya memberi kata-kata yang membangun untuk diri saya sendiri supaya pertama saya lebih pede, supaya saya bisa lewati hari itu. Itu kalau dari saya. Atau bagi teman-teman yang suka dengan kartu tarot atau kartu oracle, kan saya kira banyak ya kartu tarot dengan afirmasi-afirmasi bisa, oracle afirmasi juga bisa, atau kartu khusus afirmasi untuk diri sendiri yang seperti oracle juga ada. Jadi manfaatkanlah sumber daya yang ada di sekitar kita, karena sesungguhnya afirmasi itu hanya tinggal kitanya saja bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan, bagaimana kita bisa mengantisipasi keadaan di sekitar kita. Kayak gitu. Yes, mantap. Tadi kok ngobrol dong, udah lama kita gak ngobrol, setahun loh, ulang tahun kita ngobrol yang setahun. Bulan Maret 2021 ya. Ini Wow. Mau kasih door prize lagi buat peserta teman-teman di sini. Aku ada t-shirt satu tapi lengan pendek warna hijau ya. Nanti boleh dikocok lagi. Wow, kocok dong. Aduh. Kak Diko ini yang ikut ngobras pertama kali soalnya. Wow, halo Mas. Keren. Enggak nih, mana Kak Wanto habis dapat door prize langsung gak ikut. Ya belum, ini masih nanti akhir bulan aja ya yang grandenya ulang tahun ngobras. Wow. Yang ini pre anniversary nggak apa-apa ya. Kasih satu t-shirt. Pre-order. Aku juga deh, aku mau ikutan nyumbang deh. Nanti aku pengen kirimin oracle buat yang nanti beruntung. aja yang pas grande, jadi kita ngundang teman-teman, jadi kita promotnya lebih lama. Ya. Oh iya. Gitu. Tapi kalau aku boleh nambahin dikit tentang afirmasi, lebih enak itu waktu kita pagi-pagi banget pas bangun tidur, kayak kita tuh kayak belum penuh itu. Kalau kita ingat kita buat afirmasi apa ya, kayak hari ini aku senang, hari ini aku bahagia, itu bisa bahagia. Terus benar sih. Soalnya pengalaman aku sendiri pribadi itu, aku juga kan aku suka orang tuh yang suka kayak ini ya, ada apa pengetahuan aku coba. Nah, aku coba itu hari ini kayaknya sepi banget deh. Ternyata sepi banget sampai terus nggak sengaja juga aku afirmasi lagi, semoga hari ini dapat rezeki. Emang dapat, tapi nggak tahu dari mana dapat. Tiba-tiba
tiba-tiba nongol. Itu apa itu bedanya dengan emang si afirmasi juga bisa dikatakan dengan doa sih iya, cuman kadang datangnya juga nggak langsung kilat gitu. Nggak langsung apa yang kita mau karena biasanya kan ya emang semesta rencananya rencana semesta kan beda lagi gitu. Tapi kalau kita bisa afirmasinya tiap hari sih ya mungkin didengar, istilahnya kayak kita berdoa gitu. Tapi kalau afirmasi negatif ke orang langsung kejadian. Waktu apa itu namanya juga afirmasi sama kutukan atau gimana ya kan itu hampir sama Kak. Kekesalan biasanya. Iya sih kan kadang saat emosi kan kayak langsung namanya kan juga afirmasi ya mungkin itu sebuah kata cuman mungkin sama caranya sama cuman beda-beda itu kayak kutukan afirmasi doa itu kan kayak semuanya tuh hampir sama cuman penyebutannya aja yang beda-beda sih menurut aku. Bener nggak sih? Oke. Mungkin Kak Diko mau menambahkan atau ingin menjelaskan, silakan Kak Diko. Wah, aku nantikan nih. Lanjut. Aku menunggu suaranya. Ya, benar, aku juga. Kak Diko. Aku juga lama nggak fecian sama Kak Diko. Udah tahu. Aku tuh bingung, akunnya ganti-ganti lah, ganti nama lagi, fotonya aku bingung jadinya. Hah? Ya, biasalah nutup meeting itu tuh. Biasalah dia dikejar. Iya, sekarang kan lagi banyak kepo. Iya, fans. Masih nggak itu fansnya? Enggak sih. Ini aja sih. Si Taurus Kak Rani. Iya, si Taurus itu. Banteng biasa, banteng. Nyeruduk. Aduh. Nah, itu boleh di-sharing tuh Kak Diko, pengalamannya bagaimana? Kok bisa jadi punya fans berat kayak gitu? Apakah punya afirmasi? Nah, itu sih sebagai ini kurang nyaman. Kita tidak nyaman. Iya. Dihubungin terus tentang dia untuk balikan lagi. Males katanya. Wow. Toxic ini. Kayak toxic. Nggak ada yang hubungin aku buat balikan, berarti aku yang paling aku paling keselnya gitu. Kita sudah putus ya sudah, untuk apa dilanjutkan lagi ya? Untuk apa? Cari kan banyak cowok, banyak cewek, banyak cowok kan di ini. Untuk apa lagi? Si Taurus. Banteng sih. Ini Om Albert juga banteng loh. Tapi beda shape-nya mungkin. Iya. Oke. Nah, silakan kami lanjut. Mungkin sempat dari kata Eden Ayu, pertama-tama saya yakin teman-teman udah tahu atau sudah tidak asing dengan ungkapan yang mengatakan bahwa ucapan adalah doa. Iya, betul. Kan? Bahkan ketika kita bersumpah serapah, itu kita sudah melontarkan kata-kata yang katakanlah gini, alam semesta memang tidak punya mulut untuk bicara, dan juga tidak punya telinga untuk mendengar, tapi dia bisa merasakan vibrasimu, getaran hatimu. Saat kamu mengucapkan kata-kata itu dengan kesungguhan hatimu, mau positif atau negatif, itu bisa kejadian. Hanya tunggu proses waktu yang akan menunjukkan itu terjadi atau tidak. Dan itu pun juga kalau bicara tentang afirmasi, kan judulnya adalah afirmasi. Afirmasi lebih dipahami sebagai kata-kata positif, bukan sumpah serapah, bukan kata-kata yang mungkin minta maaf, kata-kata yang menghalu-halukan diri kita, begitu enggak. Yeah. Dan afirmasi itu lebih kepada bagaimana cara kita membangun diri kita menjadi pribadi yang lebih baik demi diri kita sendiri.
agar supaya berdampak untuk orang lain dan juga feedbacknya buat kita itu juga menguntungkan diri kita. Dan di sini jadi timbal baliknya adalah kita tanamkan positif, keluarkan positif, kembali positif pada diri kita. Itu gunanya afirmasi. Dan seperti yang kayak Kak Dinayu bilang, bangun pagi-pagi kita bisa afirmasi dan pokoknya mungkin masih kosong-kosongnya mengafirmasi supaya itu terisi dalam kehidupan kita sepanjang hari itu. Bahkan guru saya pernah sampaikan waktu saya masih SD, biar nggak apes, bangun pagi itu doa atau perkatakan ucapan-ucapan positif bahwa hari ini semuanya baik-baik saja, semua bisa saya lewati. Lalu didukung dengan laku kayak bangun dari tempat tidur, yang turun dari tempat tidur tuh pertama katanya kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Tapi kalau itu tergantung budaya ya, tergantung budaya. Kalau di Thailand itu kaki kiri dulu, baru kanan katanya, sambil mengafirmasi. Jadi afirmasi itu pun ternyata dipengaruhi oleh budaya masing-masing bangsa. Jadi kembali lagi kita nyamannya gimana sih saat mengafirmasikan hal-hal tersebut. Kayak gitu. Bahkan ada orang yang sambil mengafirmasinya itu karena dia itu juga orangnya lebih suka sentuhan fisik. Dalam artian mungkin dia memegang mungkin benda-benda agamanya, apa entah itu tasbih atau rosario atau komboski terus sambil dia pegang, terus dia mengafirmasi dirinya lewat doa atau lewat kata-kata positif yang lain. Karena percaya bahwa benda ini akan membuat dia lebih percaya diri dan bersemangat, itu ada. Tapi pada umumnya pengertian afirmasi itu lebih ke kata-kata tanpa ada media apapun, tapi kalau ada media apapun itu juga bagus bagi orang-orang yang memang butuh. Gitu. Ada yang kayak lihat gambar angel, lalu afirmasi dalam dirinya, saya dilindungi, saya diberkati, dan saya bisa melewati ini semua karena yang melindungiku adalah yang Maha Kuasa. Itu ada yang seperti itu. Jadi afirmasi itu kata kuncinya adalah hal-hal yang positif untuk diri kita dan tidak masuk kategori sumpah serapah atau apapun yang negatif yang ada di luar sana. Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, mungkin mau sharing atau mau nanya-nanya, silahkan. Yuk, boleh yuk. Ini nggak ada Kak Wanto nih. Kak Wanto. Oh iya, nggak ada Kak Wanto. Kalau ada Kak Wanto mungkin pertanyaannya kalau nggak punya pasangan tuh gimana ya, cari di mana ya? Atau afirmasinya gini, cari di Tantan. Aku mencintai diriku agar supaya aku bisa mencintai orang lain atau gimana nih? Aku mencintai diriku supaya aku cintai orang lain. Betul. Arah-arah. Ya kan? Kan self love katanya. Aku mencintai diri supaya aku cintai orang lain. Bagaimana model kita mencintai diri kita akan berdampak bagaimana cara kita mencintai orang lain. Perilaku kita kepada orang lain menunjukkan diri kita yang sebenarnya itu kayak gimana sih? Yang mencintai orang lain ternyata suami orang. Aduh. Oh, itu. Ada yang ketabok nih kayaknya nih. Arah-arah. Aku mencintaimu tapi kamu mencintai dia. Iya. Tapi cinta itu buta, Kak Michi. Wah, ini seru nih obrolan. Oh iya bener ya. Cinta itu buta. Berarti afirmasinya aku harus melihat di saat aku tahu cinta itu buta. Bercanda. Kenapa cinta itu buta lalu bisa salah alamat? Atau afirmasinya, sekalipun aku tahu ini salah, tetapi aku yakin aku pasti bisa. Kami nabokin nih. Lempar pakai buku apa pakai kartu? Lempar pakai buku. Lagunya Citra Scholastika, Kak Rani. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Itu lagunya bagus untuk afirmasi. Ya, afirmasi, oke. Boleh nanti di referensi ya Kak Michi ya, lagu-lagu afirmasi. Ada sih lagu-lagu yang tadi afirmasi. Mengapa cinta ini terlambat? Ya
setiap hari dengan saja itu penuh warna dan kejutan kakak Kevin. Ih, bullshit. Enggak. Nyanyi lagu aja kayak I have a dream, I believe in angels, something to everything I see, kayak gitu. Pokoknya ada banyak lagu-lagu yang kadang isinya itu adalah sebuah kata-kata untuk meyakinkan diri kita. Saat kita menyanyikan pun kita juga membangun satu pola energi yang positif, dan itu bisa menjadi tameng untuk diri kita agar supaya hal-hal yang negatif itu mental, tidak sampai masuk ke dalam diri kita. Iya, sebenarnya kita tuh dari kecil udah ya dibuat afirmasi. Ya kan, benar. yang kayak lagu Aku adalah anak gembala ya. Bukan yang gitu. Anak sehat, tubuhku. Iya, yang Kenapa itu. anak gembala? Jadi kalau mau sehat harus jadi anak gembala. Salah. Anak sehat, terus aku seorang kapiten mempunyai yang panjang gitu. Siapa lagi? Lagu Lati buat ngilangin negatif energi. Lagu Lati bisa manggil kuntilanak loh. Masa? Oh iya? Panggil aja kuntilanaknya. Aku pikir lagu Lengser Wengi apalah istilahnya lah, itu bisa manggil katanya. Enggak ya? Oke, next topik mungkin boleh kita next topik, kembali ke jalur, kembali ke jalan yang benar. Iya. Kita bahas afirmasi. Tentang afirmasi itu juga apa ya, bisa berlaku ke ranah metafisika, dalam artian ke hal-hal yang supranatural itu bisa. Karena saat kita melakukan tindakan afirmasi, otak kita itu bekerja layaknya sebuah antena. Tahu antena radio, memberi pancaran, terus radio kita menerima siaran melalui antena ini ya, antena yang panjang itu, terus mengolahnya menjadi sebuah komunikasi, mengolahnya menjadi sebuah informasi. Demikian pula juga dengan afirmasi. Afirmasi itu pun kadang, kalau orang itu sudah terbiasa afirmasi tanpa bicara lewat mulut, lebih ke diam, tapi hatinya bicara dan memancarkan vibrasi, itu responnya kadang tak terduga loh. Iya. Ini menurut analisa saya. Auto dibikin konten ya Kak Mici. Nggak usah ngomong, dibikin konten langsung. Apakah dia merasakan apa yang kurasakan? Iya. Ya gitu deh. Apakah bagaimana perasaan terdalamnya saat terdiam kepadaku? Apakah aku dan dia beda dunia, beda pulau, beda negara, beda kota? Apa aku beda keyakinan? Beda keyakinan. Akunya yakin, dianya enggak. Ya, itu dia. Oh iya, afirmasi itu individu atau bisa untuk kayak kita afirmasi bareng-bareng gitu? Nah, kayaknya buat negara kayak gitu Kak Mici, bisa nggak? Afirmasi itu bisa berkelompok, bisa dengan per individu, tergantung kebutuhan. Kalau untuk yang per kelompok berarti kita menyatukan tujuan, berarti kan ada tujuan yang ingin kita raih sama-sama dengan afirmasi tersebut. Kalau untuk individu berarti demi kebaikan diri kita, dan supaya dampaknya itu dari dalam keluar, dari luar ke dalam itu sesuai dengan apa yang sudah kita gemakan melalui afirmasi. Itu kalau individu. Tapi kalau per kelompok itu biasanya afirmasinya itu memang lebih ke arah pekerjaan atau kegiatan tertentu yang memang mau dikatakan untuk kebaikan diri sendiri, lebih ke apa ya, pada pencapaian tertentu lah, konteksnya ada indikasi tertentu. Kalau untuk perkelompok ya kan, kayak kalau kita lebih luas lagi kayak untuk negara, demi kebaikan negara, itu ada. Biasanya kalau orang Amerika kadang-kadang afirmasinya adalah God bless Amerika, Tuhan memberkati Amerika. Kalau Indonesia gimana? Kalau Indonesia gimana afirmasinya biasanya? Atau lewat lagu-lagu? Padamu negeri, atau ayo maju, maju, ayo maju, maju. Macam-macam sih. Jadi kalau tanya apakah bisa lebih dari satu orang, atau satu orang, itu tergantung kondisi atau tergantung kebutuhan lagi. Kalau memang tujuannya untuk
lebih dari satu orang atau organisasi atau komunitas tertentu, iya tentu saja bisa. Tapi kalau menyangkut ke masalah diri sendiri pribadi untuk supaya diri kita lebih baik lagi, itu biasanya mainnya di individu, tentang diri kita aja sih. Kira-kira seperti itu. Oh iya, kita disarankan jangan afirmasi hal-hal yang ini ya, hal-hal yang meskipun bagi kita pandangannya positif, tapi contohnya yang kayak tadi metafisika, misalnya aku menyayangi setan, ya. Setan mencintai aku, tiba-tiba setannya semua berkerumun di kamar, tuh kan tidak lucu, ya kan? Jadi tidak bisa tidur. Jadi hati-hati terhadap afirmasi juga, karena afirmasi dari dalam yang kita pancarkan keluar itu juga kan mempunyai vibrasi. Vibrasi itu kan dirasakan oleh entitas-entitas baik yang berjasad maupun yang tidak berjasad. Kayak gitu. Jadi afirmasi itu juga di samping manfaatnya untuk diri kita, demi kebaikan diri kita, tapi juga kita harus perhatikan yang kita afirmasikan itu apa. Oh iya, BTW, Kak Michi, Kak Dawi pengen curcol. Oh, silahkan. Iya. Silahkan. Silahkan, Kak Dawi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Senang banget sebelumnya gabung di topik ini, karena jujur saya tuh agak sedikit bermasalah sebenarnya sama afirmasi. Kayak like sometimes it works gitu ya, sometimes it doesn't really, kayak gitu. Tapi ya saya akan ceritakan lebih rinci. Jadi saya sebenarnya sudah lama mendengar tentang afirmasi ini. Mungkin sekitar 2 years ago, 2 tahun lalu mungkin begitu. Nah, ya yang saya tahu waktu itu adalah sebatas ya good words untuk membantu hal-hal positif datang ke hari-hari yang kita lalui seperti itu. Nah, kemudian saya mulai sering gitu ya pada saat bangun tidur. Memang paling enak sih bangun tidur belum melakukan apapun, belum dibebani sama rutinitas yang cukup memusingkan gitu ya. Kayak terus and then like saying I am strong, I am healthy and things like that gitu ya. Tapi ini nggak tahu karena sayanya yang terdapat kekeliruan di proses atau segala macamnya ya. Jadi seringnya yang terjadi itu di saat saya saya afirmasikan kayak okay, I'm strong, I can do everything better, and ya seperti itulah. Justru malah hari-hari saya terasa lebih kompleks gitu ya, ujiannya lebih beragam, apalagi ujian secara emosional gitu ya. Terus juga saya lebih tertantang untuk ngegas gitu ya, gitu kan. Nah, Oke. Ya seperti itu seringnya. Namun pada suatu hari kayak apa aja ya, once upon a time. Jadi pada suatu hari saya itu dalam kondisi yang tidak cukup baik-baik saja secara fisik. Saya sakit. Well, Kevin, you're my friend, and you know apa yang aku bicarakan saat ini. Kamu sering lihat status-status. Bahkan sampai tadi pun saya masih sakit sebenarnya. Oke, dan sampai suatu hari saya sakit ya kan. Namun karena saya mungkin nggak banyak yang tahu ya, saya performer gitu ya. Saya ada beban tanggung jawab perform di suatu tempat dalam waktu berapa ya? Waktu itu diberi waktu latihannya 2-3 bulan ke depan gitu ya. Nah terus oke, semangat dong mau perform, gotcha gitu kan. Terus coba ya seperti biasa beraktivitas lebih dengan dengan kebahagiaan yang lebih, karena memang ada suatu kebahagiaan tersendiri saat saya tahu saya mau perform gitu ya. Tapi pas saya afirmasikan hal-hal positif untuk latihan saya, waduh, ya hal seperti itu terulang lagi kan, kayak kok malah
gue rasanya lebih sakit, and then kayak hari-hari gue kayak lebih itu segala macamnya, sampai akhirnya saya itu memilih lagu yang penuh dengan afirmasi positif gitu ya. Bukan lagu galau, bukan lagu ini, tapi cuma lagu yang apa ya, yang punya vibe semangat gitu ya. Terus akhirnya oke lah, meskipun gue sakit gitu ya, gue bodo amat, yang penting aku bisa selaras dengan vibrasi lagu ini begitu ya. Nah, udah kan sampai akhirnya karena apa ya, merasa gagal terus karena pas latihan itu aduh makin kompleks hari-hari gue gitu. Terus akhirnya pas perform, udah deh gue nggak usah afirmasian capek gitu kan. Tapi waktu pas perform itu kayak like a miracle gitu ya. Like a miracle. Jadi seperti keajaiban, karena pada saat perform itu high note mulus, terus juga fisik saya yang biasanya kerasa sakit saat ngehit high note itu tidak kerasa sakit gitu ya. Terus bisa gitu ya. Apakah ini apa ya istilahnya, buah manis dari apa yang gue lakuin, yang aku nilai gagal waktu itu terwujudnya di hari yang ditetapkan semesta, atau gimana ya? Kok gue nggak ngerti ya? Gitu sih. Mungkin seperti itu. Baiklah. Terima kasih semuanya. Bingung nih ngomongnya gimana. Wah, terima kasih untuk sharingnya Kak Dewi Febrianti. Wah, ini pengalaman yang sangat bagus ya yang bisa kita dengar pada malam hari ini ya. Malam minggu lagi. Malam minggu nggak tuh? Kevin nggak jalan. Udah. Jalan di tempat atau jalan kemana? Jalan di tempat sih kayaknya. Oh iya. Jadi afirmasi berdasarkan pengalamannya Kak Dewi Febrianti ini, kalau dilihat dari nama saya Dawi, Kakak. Oh ya, Dawi. Oke, Kak Dawi. Oke. Febrianti ini ternyata pada puncaknya, pada klimaksnya terrealisasikan pada saat hari H. Untuk prosesnya itu mungkin digempur habis-habisan. Ya. Digempur habis-habisan. Mungkin sampai ini ya, mungkin sampai makan aja mungkin nggak teratur, mungkin istirahatnya pun juga nggak cukup mungkin, karena lebih ke terforsir ke tenaga terus sama latihan supaya demi perform yang maksimal dan sempurna di hari H. Ya. Afirmasinya tidak salah sih untuk mewujud nyatakan hal yang baik di hari H. Tetapi mungkin saya tidak mengatakan ada yang kurang atau gimana. Kalau seandainya afirmasinya berupa proses untuk selama perform, itu bisa kita bisa buat kayak hari ini saya perform apa yang ingin mau dicapai, atau apa yang kita harapkan terjadi lah selama perform hari ini, besoknya apalagi kayak gitu. Itu pun afirmasi itu disertai dengan permenungan. Jadi supaya tidak terlalu ribet, ya syukur ya kalau memang sempat nggak apa-apa. Kalau sempat merenung juga sebelum tidur it's okay lah. Tapi kalau nggak sempat, kalau capek nggak usah dipaksakan. Jadi afirmasi itu, apalagi dalam konteks seperti yang saya katakan, afirmasi itu bergantung situasinya, kondisinya kayak gimana sih kita lakukan afirmasi itu. Nah, kalau seandainya jadi kalau slide-nya pada hari H, berarti afirmasinya mungkin untuk Kakak Dawi ini ternyata afirmasi memang yang dia peruntukkan untuk hari H dia itu pengennya seperti ini. Nah, untuk keseharian bukannya tidak ada, tapi afirmasinya memang lebih menuju ke future, ke masa depan. Kadang kalau afirmasi yang kita buat sehari-hari itu, kalau saran dari saya ya, sebaiknya afirmasinya itu tidak perlu terlalu banyak. Satu hal aja, everything's gonna be okay. Ada yang seperti itu, semua akan baik-baik saja. Lakukan, terus jangan lupa hindari mengeluh kalau sebisa mungkin lah. Kita masih manusia, memang sih bisa mengeluh, tapi kurangi mengeluh. Kadang saat kita mengeluh, afirmasi kita menjadi minus. Kadang, akhirnya kita nggak lihat lagi afirmasi sebagai sebuah afirmasi lagi ujungnya nanti. Aku sehat, aku kuat, aku bisa lewat ini semua, aku bakal perform. Tiba-tiba ya kata-kata kok jadi gini ya, ternyata saya nggak bisa, aduh gini-gini ya. Akhirnya
setelah afirmasi plus tiba-tiba mengeluh, akhirnya nggak kerasa bahwa ini ada sebuah pencapaian yang ingin kita tuju. Kayak gitu. Di sini saran saya di saat afirmasi itu pun juga sebaiknya dalam kondisi pengen perform, jangan lupa bahwa afirmasi tentang diri kita itu harus dalam kondisi kita stabil. Bukan dalam kondisi cukup emosional, sekalipun ya kalau kita promo kan pasti ada dimarahin juga, ada diapain juga, kita campur aduk perasaan kita, mana lagi capek di mental, capek di fisik, iya. Jadi cobalah afirmasi untuk ke depan besok-besok tentang saya akan dalam kondisi sepanjang hari ini energi saya akan selalu tercharge oleh alam semesta. Bisa seperti itu. Tapi so far bagus sih. Ternyata kalau hasilnya pada akhirnya ya ajaib di hari H bagus. Dulu ekspektasi atau gimana sih Kak Dewi pas hari H-nya? Pas hari hanya itu sangat-sangat di luar ekspektasi. Karena waktu perform itu banyak sekali bagian-bagian yang pada saat saya latihan tuh kayak, aduh, sakit ya gitu. Maksudnya kayak berefek ke sakit saya gitu ya. Dan pada saat perform, itu tidak terasa sama sekali. Saya sendiri pun sebagai performer waktu itu cukup kaget. Dan bahkan sekarang pun setelah videonya up di Instagram pun cukup rame tanggapannya. Sempat nonton, Kak nggak nyangka, kok aku bisa ya sampai lakuin ini, kok nggak kerasa ya, kok ternyata hasilnya bagus ya, padahal waktu sebelumnya betul. kok gini. Iya betul, sempet nggak nyangka, apalagi kan banyak yang bilang high notes-nya enak, apanya enak, terus aku kayak ya Allah, ini padahal latihannya nggak ada yang enak. Latihannya ancur-ancuran, patah-patah orang istilahnya gitu. Betul. Jadi ini satu dari bagaimana afirmasi itu bekerja. Afirmasi itu bekerja kalau kita memang tekankan pengen pencapaian seperti ini, mungkin pada prosesnya memang tidak enak, tetapi pada saat hari hanya ibaratnya kayak kita sedang mengumpulkan energi terkait apa yang kita sudah afirmasikan pada momentum itu, dan saat itu kejadian. Itu ada kondisi seperti itu. Mungkin ada teman-teman ingin berkomentar atau ingin menambahkan atau ingin sharing atau gimana, atau ingin mengklarifikasi sesuatu atau ingin mengoreksi sesuatu, silahkan. Mungkin dari Kak Denayu mungkin, atau dari siapa? Apa ya? Emang itu sih keajaibannya afirmasi tuh kayak yang aku bilang tadi sih, kita bisa afirmasi setiap hari, tapi kita nggak tahu rencana semesta itu maunya naruhnya di pas apa gitu doang. Gitu. Tapi emang sih biasanya kalau mau kayak ada acara besar atau apa ya, kayak dulu sekolah juga ada acara ya namanya juga paduan suara kan, jadi bareng-bareng tuh pas latihan itu kok ada nadanya yang si A nggak sama sih, tapi pas lomba bisa juara 1. Nah itu tidak mengkhianati hasil. Padahal latihan itu si A, si B, si C tuh nggak bisa sama karena kan jenis suaranya juga beda gitu. Jadi harus bisa jadi 1 gitu. Tapi pas lombanya bisa juara 1. Aneh. Kayak wow. Di luar ekspektasi sih. Emang kalau rencana semesta tuh nggak bisa ditebak. Dan bantuannya tuh pas saat kita benar-benar butuh sih. Benar-benar ini apa lagi ini? Kayaknya gangguan ya, bentar. Oh iya. Kenapa Kak? Nggak tahu itu di atas lotengku geblek sendiri. Kenapa? Pasan dari tadi enggak. Di atas lotengku kayak jedar gitu. Rasa nggak ada apa-apa. Biasa Pin, biasa kemarin. Saat afirmasi itu kita harus pakai apa ini? Wow. Penanda waktunya saat ini, bukan akan. Ya. Saat ini, sekarang, dan seterusnya.
Iya. Ya, Oke. Kak Dewi mau minum. Oke. Oke. Sebelum Jadi tidur, semoga mantan aku ngubungi. 2 minggu dia ngechat. Wah, jadi pemilihan kata juga perlu ya. iya. Kalau ketemu dalam mimpi gimana? Ketemu dalam mimpi itu apakah itu afirmasi atau bukan? Ayo, nah itu ketemu dalam alam bawah sadar itu berarti ada hal-hal yang kita ada hal yang terpendam dalam pemikiran kita atau ada kehendak yang terbatas yang sebenarnya ingin kita lakukan, namun itu terkunci oleh kondisi ruang. Sehingga alam bawah sadar kita, ini saya mencoba teori ya, sehingga alam bawah sadar kita itu mencoba untuk mengkoneksikan kita dengan objek yang dimaksud dengan saat kita tidur kan, saat kita menutup mata, ini dalam konteks masyarakat umum, apalagi yang para supernaturalis, saat kita menutup mata itu sudah gaib, itu sudah metafisik. Saat kita menutup mata, saat kita tidur, saat kita mungkin sembahyang sama tutup mata, atau saat kita meditasi itu sudah masuk ke ranah yang sudah metafisika. Nah, saat kita memikirkan orang itu mungkin sebelum tidur, atau saat kita merasa ada sesuatu yang belum selesai antara kita dengan orang itu, lalu tiba-tiba ketemu di alam bawah sadar. Itu ada koneksi. Yang namanya dunia metafisika itu kan tak terbatas oleh ruang. Apalagi kalau saat kita sudah tidur, makanya ada banyak gejala-gejala seperti astral projection mungkin saat tidur, atau ada yang ketemu dalam mimpi. Itu bisa jadi ada koneksi memang. Kalau kita ketemu seorang dalam mimpi, ada kondisi di mana memang kita terkoneksi dengan dia. Saat dia tidur, kita tidur, tiba-tiba ketemu meet up. Atau mungkin siapa tahu bisa selingkuh goib. Ada loh Kak, ada. Aku jungkel banget itu. Ada beberapa kalau aku boleh cerita sih dikit ya. Boleh. Ini intro, nanti kita bahas kupas tuntas di mimpi. Ya. Kan pasti Kevin juga udah sering tahu sih kenapa dari kemarin kan aku Kevin hilang ya? Hilang kah? Kepental kan? Ini sih Kak. Ceritanya tuh kan ada beberapa grup WA spiritual ataupun apa kan gitu. Nah, tiap itu ku kayak ada tuh yang datang di mimpi, tapi kayak aku tuh sadar ini yang datang kok bukan dia, tapi sosoknya beda lagi. Ternyata energinya energi dia, terus dia mau aneh-aneh lah gitu ya. Terus gue tolak kan ternyata bukan asli mimpi Kak, ternyata itu orang gitu. Jadi kayak dia tuh kayak ngajak tantrik tapi di mimpi gitu. Wow. Kalau datang di dunia nyata kan nggak mungkin karena kan jauh gitu loh. Jadi kayak dia tuh datang lewat mimpi gitu. Tapi dalam bentuk bukan wujud dia secara real asli, tapi pakai sosok yang aku suka gitu. Jadi ternyata aku sadar ini bukan ini gitu. Ini energinya orang ini. Gue tolak lah. Tapi kadang kalau nggak sengaja nggak bisa bedain tuh pas biasanya tuh posisi capek kayak badan itu nggak enak, kayak low vibrasi itu mudah Kak. Apa ya, mudah dirayu. Iya. Tapi sekarang musim low kayak gitu aku nggak suka banget deh. Iya, lagi tren. Karena mereka nggak bisa nyerang di dunia asli, jadi nyerangnya pas dunia tidur. Iya. Bahkan ada yang katanya kepercayaan masyarakat tertentu, kalau kamu pengen si dia ingat sama kamu, entah itu mau mantan, mau pasangan, mau teman, ingat kamu sepanjang hari, kamu ini aja katanya. Kamu sebut namanya dalam hati kamu, terus kamu tepuk-tepuk bantal kepala kamu 3 kali, terus kamu baring deh. Tiba-tiba dia bakal mimpiin kamu. Itu banyak, ada macam-macam budaya masyarakat ya. Tapi enggak itu Kak, aku pernah praktek juga tapi enggak ya. Enggak mempan ya. Oh, berarti kurang kuat bantalnya. Tapi kalau benar-benar kita nggak sengaja pengen dari dalam hati, dia muncul aneh gitu. Iya. Kayak apa ya,
kadang itu ini dia asli apa bukan gitu kan, kita di mimpi kadang kan juga sadar toh, kadang kemarin kayak kemarin itu nggak tahu kenapa aku tidur tuh kayak didatengin penyihir jahat ya bawa pasukan gitu, ternyata langsung aku share langsung tuh di grup. Wah, siapa yang tadi malam itu? Jangan kepo. Kalau mau kepo langsung chat aja, jangan datang-datang gitu. Nggak ada yang aku sih, cuman apa ya, lupa sih aku kemarin mereka komen gitu. Aneh tuh kayak, aduh, nggak kayak kita awal-awal ketemu dulu loh Kak Ran ya. Masih apa ya itu 2019 ya Kak Ran. Jadi masih sepi-sepi kayak gini ya, cuman beberapa toh. Santai. Sekarang banyak drama. Aduh, banget. Selin. Tapi terakhir kita live, aku habisin kan di live. Aku sekarang udah jarang live. Kenapa? Kalau live itu pasti ada gangguan. Kalau habis live, mau tidur pun ini, aduh, ganggu terus. Aku nggak suka gitu. Jadi aku beberapa minggu ini nggak live aku. Itu sih banyak gangguannya. Iya. Jadi terkait itu ya memang kayak hati-hati itu mimpiin orang. Ada banyak faktor ya. Mungkin kita ada kondisi di mana mungkin kita terlalu kepikiran, akhirnya terbawa ke alam bawah sadar mimpiin dia. Contoh seperti suaminya meninggal, terus istrinya belum bisa mengikhlaskan, belum bisa move on, terus tiba-tiba terbawa mimpi, terus cerita ke orang, aku mimpiin dia loh, aku ngobrol sama dia gini-gini. Itu bisa jadi ya beneran dia, atau bisa jadi juga karena dia masih belum bisa melepas, atau memorinya masih membuat dia itu seakan-akan merasakan bahwa pasangannya masih ada, kayak gitu, masih hidup, ada. Nah, sehingga terbawa ke alam bawah sadar bisa, atau sebelum tidur, menjelang tidur atau sudah berbaring, orang itu sudah memikirkan si dia, makanya saat tidur terbawa. Ada kondisi seperti itu. Tapi ada kondisi di mana tidak ada angin, tidak ada hujan, kepikiran pun tidak, tiba-tiba masuk ke alam bawah sadar. Itu ada memang, ketemu dan sebagainya, atau setelah mimpi ketemu tiba-tiba di chat, hai apa kabar, gimana kabar kamu. Biasanya ada konfirmasi ada yang seperti itu juga sih. Tiba-tiba ngechat kan, entah itu mau nanya kabar atau cuma iseng-iseng doang, kayak kirim pesan broadcast atau apa, tiba-tiba masuk secara acak atau apa kayak gitu kan. Tiba-tiba setelah mimpi ketemu, ternyata ke mall ketemu secara tidak sengaja tuh apa, itu ada. Itu koneksi alam bawah sadar kadang tak terduga. Cuman bagi orang yang punya niat jahat itu bisa masuk ke alam bawah sadar kita apabila misalnya saya sudah ngobrol nih dengan si dia, dengan orang tersebut, terus saat dia memperkatakan hal-hal yang tidak mengenakan, yang negatif, terus saya mendengar, saya tersimpan di memori saya, di otak saya, termasuk dengan vibrasinya dia saat saya tidur. Dia memperkatakan hal yang mungkin tidak baik kepada saya, akhirnya saya bisa terkoneksi secara alam bawah sadar saat saya tidur. Jadi ya memang dunia saat kita tidur itu memang bukan hanya sekedar imajinasi, bukan hanya sekedar kayak mimpi, tapi juga itu memang ada sisi metafisikanya juga. Kayak gitu. Berarti nggak sengaja kita masuk portal dia gitu ya Kak Mici ya? Bisa, bisa. Makanya bagi teman-teman yang mungkin tarot reader atau orang-orang yang peka dengan vibrasi dan energi, disarankan kalau tidur itu, kalau habis bacain orang, biasanya kalau tarot reader ya, usahakan meditasi, tidak lama kok, meditasi yang kayak olah nafas, alirkan udara ke hati, ke dada, terus katakan dalam hati, saya putuskan segala koneksi dengan siapapun, dan pada malam hari ini, agar supaya pola keseharian saya jauh lebih baik, atau saya putuskan koneksi lah, intinya kayak gitu. Saya memutuskan koneksi dari pembacaan, dari kondisi dengan orang-orang atau siapapun itu untuk kebaikan diri saya. Atau sebelum di kamar itu air putih, taruh aja air putih di meja kamar atau apa, nanti diminum sebelum tidur, atau di saat kita mimpi buruk atau mimpiin si dia adalah bagaikan mimpi buruk, saat bangun minum air putih untuk menetralisir. Gitu.
intinya jangan lupa sembahyang lah kalau memang ada serangan ya. Kalau ada serangan, jangan lupa saat bangun langsung sembahyang aja. Doa aja, entah itu sholat atau doa rosario atau apapun itulah. Sesuai dengan keyakinan ya kan. Karena mimpi itu juga ya saya sempat juga mengalami. Ketika saya tidak bisa diserang lewat dunia fisik, mainnya metafisik. Saat saya tidur, tiba-tiba ada bola api muncul dalam mimpi saya. Padahal saya tidak pernah pikirkan tentang api itu bola api. Tiba-tiba ada bola api dalam mimpi. Didatangin bola api, itu besoknya sakit, ada kondisi seperti itu. Jadi saat kita menutup mata kita, itu sudah masuk kategori metafisika atau gaib. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan? Mantap. Nanti kasih tahu ya after party. Oh, jadi kita ngerekamnya sesuai tema sampai jam 11.11 ya, 10 menit lagi. Jadi nanti aku tutup sesinya, kita bisa after party bebas Kak Michi. Iya, kita bisa after party. Tunggu aku ambil air minum dulu deh. After party aku langsung bobo, aku capek habis jalan. Ya berarti mau di close semuanya nih 11.11. Kayaknya udah tahu semua. Kalau yang lain masih kuat nggak apa-apa. Aku soalnya kan habis jalan dari tadi sore sih. Ya boleh. Dan baru pulang. Jangan lupa Rabu ya Kak Rani ya. Hah? Oke. Rabu nanti ya. Kita ada sesi live bersama. Aku mau bikin acara live di Surabaya hari Rabu. Mungkin teman-teman yang di Surabaya boleh join. Jogja on the way ya, Jogja Kak Hanan. Tunggu tanggal mainnya. Makassar, tunggu tanggal. Tunggu apa di atas tidak terlalu goyang dulu, aku takut terbang. Iya. Oke. Oh iya, jangan lupa kita bisa mimpi buruk kalau ada entitas jahat di sekitar kita loh. Nah, ini nih caranya deteksi gimana Kak Michi? Cara menghalau. Ya, pertama kita kalau di kamar kita ada setan seperti pocong atau kayak gimana yang membuat kita mimpi buruk, tidak bisa tidur. Nah, sapu lidi ada nggak sih di rumah kayak misalnya? Ada. Aku siap selalu. Ini sapu lidi untuk sama ini ya, tempat sama tidur Kak Michi. Ya sama, aku punya itu. Buat menebah kasur. Bantalnya jangan lupa, bantal gulingannya itu atau bantal kepalanya. Jadi tidak salah ketika orang-orang tua dulu mengajarkan kita itu kebersihan, sekalipun dengan mitos-mitos atau apapun cerita katanya kalau nggak bersih setan suka. Tapi saya kira semua agama mengajarkan kebersihan ya. Semua agama mengajarkan bagaimana caranya, secara tidak langsung ya, mereka mengajarkan bagaimana menciptakan aura positif di lingkungan kita supaya yang negatif itu tidak datang dan tidak tinggal di situ. Bagaimana sih kita supaya tahu kalau ada entitas yang tidak bagus di lingkungan kita, misalnya di rumah atau di kamar kita? Biasanya itu kepala kita akan keleyengan tiba-tiba di saat malam. Kadang kok tiba-tiba saya pusing ya, padahal tidak kerja yang berat, terus tiba-tiba pusing, cuma kok duduk di sini aja kok udah pusing. Sama seperti beberapa hari lalu, waktu saya ke rumah dosen agama di kampus, ke rumahnya beliau, saya ke rumahnya, ruang tamu is okay, tidak terlalu ini, tapi sudah ada tekanan energi dari entitas tertentu. Saat masuk ke ruangan tengahnya dia, ruangan tengahnya kan dia tidak nyalain lampu, dia biarin gelap, jadi yang nyala cuma paling ruang tamu, dapur, kamar, dan lantai atas, kamar lantai atas. Saat kesana tiba-tiba saya pusing, tiba-tiba saya puyeng, mau tepar rasanya, dan ternyata itu ada makhluk besar. Kalau saya coba menggambarkan, ada makhluk besar hitam, dan terus kayak atmosfernya itu memang kayak kabut gelap kayak gitu ada. Dan lagi kalau misalnya kita sering mengalami mimpi buruk di kamar tertentu, di kamar yang sering kita tidur, berarti ada sesuatu yang tidak suka dengan kita dan dia memberi kita kode melalui mimpi bahwa kamu pergi. Ada kondisi seperti itu.
saya tidak suka sama kamu, katanya kayak gitu, ada. Jadi kadang kita pakai sapu lidi untuk bersih-bersih, terus wangian yang wangi ya, memenuhi ruangan itu juga menciptakan aura positif lah untuk kita dan lingkungan kita. Dan jangan lupa, kalau percaya Tuhan itu ada, maka hadirkanlah Tuhan itu dalam lingkungan kita dengan cara ya berdoa, atau ya laku agama lah yang bagaimana semestinya. Mungkin ada yang ingin bertanya atau mungkin ada jawaban saya yang kurang jelas atau gimana mungkin? Silahkan. Oke, saya baca satu-satu. Masalah. Kakak Michi, kata-kata yang mewakili apa yang aku rasakan. Mimpi tentang dia itu mimpi buruk. Oke, itu aku alami di kantor instansi pemerintah. Oke, kalau saya coba lacak energinya di kantor instansi pemerintah, ya memang sih banyak makhluk halus di tempatnya Kakak Mochi. Aku coba ngerasain aja dari energinya Kak Mochi. Memang ada banyak. Saya nggak tahu apakah instansi pemerintah ini bekas gedung tua atau apa, saya tidak tahu, tapi saya rasa memang banyak. Saya tanya ada yang perempuan, pusing rasanya berat, emang tempatnya remang-remang, ya ilahi, bener sih memang. Jadi afirmasi untuk membersihkan lokasi gimana? Afirmasi membersihkan lokasi gimana ya? Aku bahkan baru dengar loh afirmasi untuk membersihkan lokasi, atau mungkin lebih tepatnya kayak kita jadikan diri kita sebagai sarana untuk membersihkan lingkungan itu dengan memperbesar vibrasi kita. Saya menaikkan vibrasi dalam diri saya agar untuk menciptakan energi perlindungan dan pembersihan terhadap lingkungan. Oke, tapi kalau afirmasinya mengatakan mungkin ruangan ini bersih selalu, terus ternyata ruangnya nggak pernah disapu, itu gimana ya? Kayak gitu, itu kayaknya enggak. Harus juga ya diwujudkan. Kalau untuk afirmasi pembersihan semacam itu harus diwujudkan dengan lingkungannya harus diciptakan bersih lah. Mungkin ada yang mau bertanya sesuatu mungkin, atau ingin menambahkan afirmasi untuk membersihkan lokasi. Lebih ke ini diri aja dulu sih untuk membersihkan ini sih, energi kita aja sih dulu kalau untuk membersihkan lokasi ya. Cleansing. Tapi bagi teman-teman yang punya singing bowl, itu bisa dipakai untuk memecah energi. Memecah energi. Oh iya ini. Wah ini. Nanti aku rencana beli sapu lidinya milik Harry Potter, biar bisa terbang kemana-mana. Aku mau satu. Kak Michi, aku nginget tentang Harry Potter ada sapu. Tadi aku bingung, di depan pagar aku di luar ada sapu Harry Potter. Oh iya, ada kayak siapa ya? Apakah ada yang nimbrung? Kalau kita teman-teman meyakini ya tentang vibrasi dan energi, setiap benda itu mempunyai medan energi tersendiri, seperti sapu lidi. Sapu lidi itu kan bahannya kan diambil dari rata-rata ya. Entah kalau teman-teman yang lain dari mana. Kalau yang saya tahu itu diambil dari daun kelapa yang udah kering, diambil itunya kan. Dia punya yang batang dari daunnya itu, yang biasa kalau orang bikin ketupat apa sih, dia punya sisa batang itunya kan, rangka atau tulang dari daunnya itu diambil kering terus disusun jadilah sapu lidi. Nah, daun kelapa itu kan di atas lalu banyak menyerap energi sinar matahari, maka unsurnya juga dia itu panas bagi entitas yang negatif. Makanya coba kalau kita mencambuk diri kita sendiri atau mencambuk sesuatu atau memukul atau menepuk-nepuk tempat tidur atau apa, itu secara mata fisik mungkin kita melihat bahwa debu keluar,
kita melihat supaya ini bersih lah, menyapu kotoran tempat tidur. Tapi secara ruang alam metafisika, menggunakan metode itu juga ada dampaknya. Membersihkan yang tidak kelihatan atau menjadikan energi negatif itu terbuang layaknya debu. Terus ada orang yang menaruh sapu, jadi pintu rumahnya itu sapunya dibalik. Jadi yang ijuk atau apanya itulah, yang bagian yang untuk nyapu lantainya itu dibalik ke atas, terus dia taruh di seakan-akan jadi palang pintu lah, kayak gitu. Nah, bagi orang-orang yang paham tentang maknanya, itu digunakan agar supaya entitas negatif dari luar tidak bisa langsung masuk ke rumah, tidak bisa menembus pintu rumah gitu katanya. Tapi dalam hal ini saya tidak mengajarkan orang-orang untuk percaya bahwa sapu itu jimat, enggak. Tapi kita memberdaya gunakan energi yang memang ada pada benda tersebut sebagaimana mestinya. Kayak gitu aja sih. Mungkin ada yang mau, mungkin ada. Itu yang dari batang daun kelapa atau batang daun aren. Ini yang aku tahu, yang dibeli ini dari kelapa punya. Dari batang daun kelapa. Jadi yang daunnya ini pakai biasa bikin ketupat, kalau nggak salah itu yang punya tulang daunnya itu ini. Kalau daun aren, is okay sih. Selama benda itu memang, karena daun kelapa itu kan dia tumbuhnya kan ke atas. Secara teori yang saya pahami, daun kelapa itu kan dia tidak menyentuh tanah, dia kan di atas terus, selalu menghadap di mana matahari lah, ke arah matahari atau apapun lah istilahnya kayak gitu. Bahkan orang-orang yang ingin membersihkan diri dari santet atau dari tenung, dari guna-guna atau dari ikatan jiwa atau pesugihan atau gimana, mereka itu dibersihkan melalui air kelapa yang tidak jatuh ke tanah. Karena menurut pandangan kebanyakan orang yang memahami tentang supranatural, kelapa itu dia berada di antara langit dan di antara bumi, makanya dia menggantung di atas. Jadi diusahakan air kelapanya itu dipetik, bukan dibuang jatuh ke tanah. Jadi usahakan dipetik pakai tangan kayak gitu. Terus jangan sampai menyentuh tanah. Terus pada malam tertentu, atau tidak harus malam tertentu sih. Terus pada saat akan dibuka, terus disembayangin dulu atau diucapkan rapalan doa-doa agama tertentu yang meyakini. Lalu dibuka, pas dibuka didoakan lagi untuk orang yang akan disembuhkan atau di cleansing. Lalu orang itu kita suruh dia cuci mukanya dengan air kelapa itu, lalu meminum air kelapa itu. Wah, ini kita belajar ya. Nah, ini mungkin sesi beda lagi Kak Mici. Kita boleh praktek. Jadi beda judul akhirnya. Iya, tak. Kan sudah di luar. Mungkin kalau udah jamnya udah jam berapa nih? Aku mau jam 11 lewat. Aku sampai 23.30 ya Kakak. 23.23 aku tutup ya. 23.23 aku close record. Oke. Aku ada kok sapu yang kayak Kak Mici itu tadi. Iya. Aku taruh di ya? belakang. Ada. Aku taruh di belakang pintu. Mungkin Kak Mici boleh kasih tips ya. Jika ada seseorang yang terlalu berafirmasi. Oke, untuk kayak Kak Diko tadi ya. Langkah apa yang Kakak Mici ambil? Kalau pertama-tama realistis dulu. Pertama menerima keadaan bahwa kalau itu andainya tidak perlu saya beri afirmasi. Dan yang kedua, tipsnya agar supaya tidak terlalu banyak afirmasi adalah afirmasi itu kan juga harus disertai dengan ucapan syukur. Ya kan? Jadi afirmasi itu tidak hanya sekedar karena kita meminta atau mengharapkan sesuatu terjadi. Hal-hal yang baik itu harus terjadi semua kayak gitu. Justru malahan afirmasi itu mengadakan hal yang baik di saat hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kayak apa ya? Di balik musibah itu ada berkah.
yang mungkin terselip di dalamnya, yang mungkin tidak kita sadari lewat afirmasi yang mungkin kita buat atau doa yang kita panjatkan kayak gitu. Dan di situ dalam afirmasi tersebut ada peranan alam semesta ciptaan Tuhan untuk menolong kita. Bagaimana kita bisa mengolah kondisi yang sudah kita minta melalui afirmasi, yang sudah kita teguhkan, yang sudah kita jadikan sebagai fondasi yang kita bawa sepanjang hari. Afirmasi itu jangan sampai kita buat percuma hanya karena untuk memuaskan hasrat kita. Jadi afirmasi itu ya seperti kuncinya juga adalah sebuah keikhlasan, keterbukaan hati, menerima segala situasi dan kondisi dengan cara pandang pemikiran yang terbuka juga. Jadi afirmasi itu kalau kita sadari apapun kondisi yang kita lewati, ternyata ada hal-hal yang kadang tanpa kita sadari, kecuali kalau kita merenung sebelum tidur, ada hal yang baik yang mewakili afirmasi itu sendiri. Tipsnya apa ya? Tips yang kalau saya tidak terlalu banyak afirmasi, perbanyaklah rasa syukur. Rasa syukur justru malah banyak menarik energi positif dalam kehidupan kita. Rasa syukur dibarengi dengan afirmasi, ditambah dengan visualisasi positif, menghasilkan sebuah kesuksesan. Terima kasih Kak Dawi. Ya. Thank you Kak Dawi. Ya. Terima kasih. Nanti kita boleh sharing lagi ya acara kita Kak Dawi. Ya. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam. Selamat malam. Dawi, udah pergi. Ini kayaknya pada lempar semua. Aku lapar soalnya. Iya, aku ketiduran tadi. Ya ampun. Kevin udah nggak sedih. Kak Wisnu nggak ada suaranya sih. Kevin udah sembuh kok. Om Albert. Alhamdulillah. Cuman tadi nangis-nangis sekarang tadi sore tuh nangis-nangis dia. Dia gara-garanya cerita. Kena aku kali dia kebawa, aku lagi nangis. Aku lempar. Iya, aku tadi aja tiba-tiba pengen nangis loh pas ngobrol tentang afirmasi. Kok aku jadi mellow lagi sih? Udah, kamu gara-gara nyimak video yang aku share. Aduh. BTW, ini Kak Hanan Wisnu kemana nih? Umi Arang ngomel ya? Nggak ada suaranya. Hadir, Kevin. Pak Mici nge-freeze. Oke. Kak Wisnu ikut ya, join ternyata. Iya, aku panggil tadi. Kak Wisnu ada pertanyaan nggak? Kan Kak Mici kepentau, aduh. Kak Mici Miss kepentau. Ara-Ara siap jawab. Kayaknya pertanda udah harus segera close. Aduh, ya ampun. Ini aku close dulu ya. Terima kasih ini mau sudah udahan. bergabung ya. Sampai jumpa di Oke, thank you. Nanti door prize-nya nyusul aja. Karena ini cuma sedikit.